Halo, halo, selamat malam semuanya. Wah, Selamat malam. selamat malam masnya. Kita nunggu yang join nambah lagi kali ya. Halo Iya, semuanya. lagian belum jamnya kok. Mungkin diketik dulu judulnya kali ya. Apa sih judulnya? Judulnya Wirausaha Sosial. Temanya ya. Kalau di sini tulisannya kayak kelebihan duanya daripada wirausaha lain. Wow, Nah, sabar dong. Nah, itu biar aku yang mau perkenalkan nanti judulnya. siap ya. Siap. Oke, kita mulai kali ya. Monggo. Oke. Iya, selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir di IG Live-nya Duanyam. Terima kasih banyak, lumayan juga ya. Kita mulai. Malam ini kita akan membuat sebuah sesi mengenai wirausaha sosial. Nah, sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Tommy Utama, Program Manager dari Duanyam. Dan sudah menemani kita bersama adalah Mbak Arina Baroroh, Junior Project Manager di Duanyam. Nah, topik kita malam ini tadi udah ada yang sempat kita bahas ya. Nah, itu udah ada judulnya, Kelebihan Duanyam dibanding dengan wirausaha lainnya. Nah, Duanyam sendiri ini sudah berjalan 5 tahun ya, 5 tahun lebih mungkin ya Mbak Arina ya. Dan ini kita eh, sudah menjalankan proyek di NTT, di Papua, di banyak daerah bersama dengan perajin-perajin perempuan. Terutama produknya itu anyaman. Kita membawa produk mereka ke level lokal, nasional, digital, dan juga internasional. Nah, sudah banyak sebenarnya UKM-UKM yang menghubungi Duanyam untuk bertanya apakah Duanyam boleh membagi pengalaman dan kiat tentang bagaimana sih supaya bisa tumbuh lebih lanjut, lebih besar gitu. Nah, makanya kita mengadakan sesi-sesi IG Live ini. Nah, topik kita malam ini seperti sudah dipin, kelebihan Duanyam daripada wirausaha lain. Dan buat teman-teman yang udah join, kalau mau ada pertanyaan, silahkan langsung diketik aja. Langsung diketik di komen, nanti akan kita jawab. Kita akan berdiskusi. Ya, untuk sebelum memulai topiknya, boleh nggak saya minta untuk Mbak Arina sebagai narasumber kita malam ini untuk sedikit cerita lah tentang dirinya sendiri. Silahkan Mbak Arina. Baik, terima kasih Mas Tommy. Sebelumnya saya sapa teman-teman lagi ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik, sehat selalu, tetap semangat. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang sebagian mulai kerja lagi dari kantor ya, tapi mungkin ada juga yang masih melanjutkan kerja dari rumah. Tapi semoga apapun situasinya, kita tetap tadi diberikan sehat, terutama semangat dan senang, happy terus setiap hari. Amin, amin. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman Duanyam sudah mempercayakan kepada Mas Tommy dengan saya untuk ngebawa materi hari ini. Nanti kita sharing-sharing. Dari Mas Tommy nanti juga akan kasih pandangan-pandangan tentunya teman-teman. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Arina Baroroh. Saya tugasnya di Duanyam mendampingi teman-teman tim yang ada di NTT, khususnya di Kabupaten Hmm, Flores Timur.
gitu. Mungkin itu aja kali Oke. perkenalannya. Ya, perkenalan mas singkat aja. Nanti kita gali lebih dalam sambil kita ngobrol ya, terutama bagian menemani. Menemani itu ngapain? Nah, tapi itu nanti nanti. Pertanyaannya pertama kita akan ngebahas dulu tentang kan topik kita ini kelebihan duanya daripada wirausaha lain. Nah, terus kemudian topik yang sebelumnya tentang wirausaha sosial. Nah, tapi sebenarnya menurut Mbak Arina tuh apa sih wirausaha sosial itu? Baik. Oh, menarik. Pertanyaan pertama langsung menarik. Ya, saya cari definisi sederhana menurut saya kali ya, Mas Tommy ya. Ya, sederhana aja. Wira- Wirausaha sosial ini kan dari dua kata ya, wirausaha sama sosial. Kalau dengar wirausaha itu biasanya orang-orang akan teringatnya apa nih? Kalau dari Mas Tommy apa nih teringatnya? Wirausaha, oh, usaha sendiri, Usaha oh, sendiri, keluar, resign dari kantor. resign dari kantor, mandiri gitu ya. Iya. Biasanya juga, biasa tuh kayak bisnis, Oh iya laba, bisnis. profit Benar. gitu. MLM, Tapi oh bukan ya? kenapa? MLM? MLM. Oh ya, boleh. Banyak lah ya kata-kata yang akan merefer ke kewirausahaan. Kalau sosial biasanya jatuhnya ke dampak sosial, masalah sosial begitu. Nah, jadi Hmm. gampangannya dari dua kata ini kita coba kolaborasikan aja gitu. Kewirausahaan sosial adalah usaha yang kita lakuin bentuknya kayak produksi entah itu barang ataupun jasa yang mana dilakukan itu salah satu tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan salah satu kendala atau masalah sosial yang ada di wilayah tersebut, tentunya dengan turut serta memberdayakan komunitas atau masyarakat yang ada di wilayah itu. Nah, Seperti berarti itu. kalau boleh aku garis bawahi ya, itu adalah menyelesaikan permasalahan tadi ya, menyelesaikan permasalahan sosial. Bener ya, Mbak Arina ya? J, menjadi solusi, Hmm. salah satu solusi Mhm. dari permasalahan sosial. Nah, karena kalau untuk berwirausaha itu kan menyelesaikan solusi pribadi ya, solusi pribadi yang nggak punya uang, makanya kita wirausaha. Tapi Betul. kalau wirausaha sosial, bukan cuma permasalahan kita, tapi juga permasalahan masyarakat. Itu berusaha kita pecahkan atau bersama-sama gitu ya. Setuju? J, betul, betul, Nah, setuju, setuju. nah kalau menurut Mbak Arina sendiri, Duanyam ini sudah masuk kategori wirausaha sosial atau belum? Singkat aja. Eh, sudah, Mas, dari awal doanya berdiri, memang kita bentuknya memang sudah langsung kita definisikan kita wirausaha sosial gitu. Eh, Mungkin saya jelasin sedikit historinya gitu kah atau gimana? Mhm. Oh boleh, boleh. Silahkan. Tolong di stop ya nanti kepanjangan saya sampai subuh Nggak nanti apa-apa. Ini cerita nggak sejarah mungkin. duanya. Instagram kan cuma 1 jam. Like. Oh iya betul Uga. Em, ya, jadi doanya hadir waktu itu dimulai dari NTT itu karena melihat permasalahan sosial gitu. Permasalahan sosial yang ada di sana tuh apa sih? Oh, ternyata waktu itu tahun 2014 masalah kematian, mohon maaf, kematian ibu dan anak baru lahir itu cukup tinggi gitu. Nah, terus apa nih yang bisa doanya melakukan untuk tadi mencoba menjadi salah satu solusi dari masalah tersebut gitu. Kira-kira usaha apa, produksi apa yang bisa kita lakukan. Nah, terus ketemulah Anyaman ini gitu. Jadi memang bergerak awalnya itu dari punya tujuan sosial plus dikolaborasikan dengan tujuan usaha tadi, Mas. Gitu. Makanya Hmm. banyak adalah wirausaha sosial. Iya, iya, iya. Mungkin Mbak Arina kan ikut dari awal ya, Duanyam ya. Nah, itu tuh bisa nggak menjelaskan kenapa Duanyam memilih jalan ini instead of Hmm. bukannya mencari aja ngumpulin aja si SR terus dibagi-bagi dihujani masyarakat dengan uang gitu kan. Kenapa tapi Duanyam karena Mbak Arina ikut sama milihnya jalan yang seperti ini. Jalan yang sulit kali ya. Karena yang tadi kayak bagi-bagi aja. Iya benar, Em, benar itu jalan yang sulit ini. Benar-benar. Kenapa ya kok malah milih jalan yang sulit ini ya? Kalau dari Duanyam sendiri, kita percaya
kita punya tujuan itu salah satunya adalah memastikan masyarakat atau komunitas yang kita dampingi itu suatu saat akan mandiri dan bisa berkelanjutan gitu loh, Mas Tommy gitu. Nah, untuk mencapai salah satu tujuan tersebut, ya kami lihat mungkin dari berbagai pendekatan atau dari berbagai bentuk pendanaan yang ada, nampaknya dengan cara duanyam inilah sekarang yang paling baik. Bukan berarti kita nggak pakai dana CSR, kita nggak mau kerjasama dengan perusahaan tuh nggak. Kita pastinya mau berkolaborasi gitu ya, karena kita mau memperbanyak dampak. Tapi itu tadi kembali sebenarnya dari tujuan duanyam itu adalah sustainable, memastikan Sustainable. semuanya ya berjalan terus ke Iya, depan. berarti ini aku tambahin garis bawahnya lagi ya. Tadi di sini, sekarang di bawah sini. Sustainable. Kayaknya kata kuncinya itu ya, Mm, sustainability atau berkelanjutan. Makanya kita bersama-sama ya, bukan hanya Duanyam tapi juga bersama para perajin sepakat tuh yuk kita lewat jalan ini menantang, seru, tapi tujuannya itu berkelanjutan iya. begitu. Wah, inspiratif sekali loh Mbak Arina nih. Nah, Wih, apa ini? kemudian iya tadi, nah saya kembali lagi ke awal ketika tadi kita memperkenalkan Mbak Arina. Mbak Arina tuh bilang tentang menemani, menemani komunitas. Nah, ini maksudnya apa nih menemani ini? Menemani ketika ketakutan atau menemani makan malam atau gimana? Kurang lebih semuanya sih kayaknya nih, menemani tidur, menemani makan, Hah? menemani kehidupan. Hah? Ini menghidupkan Eh, pesan. Iya, bercanda, bercanda. Tapi kurang lebih kalau kita tinggal di desa atau komunitas, pasti keseharian kita akan selalu bersama dengan mereka kan, gitu. Maksud saya di sini menemani bisa dilihat dari tugas saya ini mendampingi tim. Jadi di Hmm. Flores Timur sana kita punya tim tuh, tim terdiri dari sekitar 20 sampai 25 ibu dan teman-teman begitu seumuran yang menjalankan operasional baik itu produksi, administrasi, social impact program di sana gitu. Nah kalau ibu-ibunya sendiri konteks menemani di sini mungkin agak berbeda ya. Kalau zaman dulu waktu memang tinggal di sana memang seperti tadi kayak dalam kehidupan tuh kita bisa ikut semua-muanya dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi untuk saat Hmm. ini menemani saya untuk ibu-ibu tuh lebih ke arah mensupport dari jarak jauh, Hmm. berkomunikasi dari jarak jauh, menyemangati kalau misalkan mereka ada ya namanya hidup kan ada up down-nya gitu kan Mas. Kalau mereka Luar agak biasa. ya Up, agak kurang down, semangat dan right, sebagainya. left. Pokoknya hidup tuh bisa kemana-mana ya. Betul ya. Eh, tadi ada pertanyaan, Mbak Arina, ada pertanyaan mengenai batasan wirausaha sosial. Mm-mm. Nah, batasan wirausaha sosial dan apakah sumber daya alam merupakan batasan? Ini pertanyaan yang pasti orang sering sering muncul di kepalanya ketika dengar social entrepreneurship atau wirausaha sosial. Kita belum ngebahas itu ya, dan sekarang coba kita bahas. Apa sih sebenarnya yang masuk ke wilayah wirausaha sosial? Apakah kalau aku jualan teh botol harganya murah itu hitungan jualan teh jualan teh di dalam kemasan dengan harga murah, apakah itu masuk ke wirausaha sosial? Karena aku membantu orang lain loh menyelesaikan permasalahan orang yang haus dengan Hmm. harga murah itu. Apakah itu masuk wirausaha sosial? Oke. Nanti mungkin dari Mas Towi bisa ngasih pandangan juga kali ya. Iya, bisa. Kalau dari saya, batasan wirausaha sosial itu yang paling jelas membedakan dengan wirausaha yang biasa itu pastinya tentang social impact gitu. Social impact itu masalah sosial yang ada di wilayah tersebut. Kalau tadi disampaikan mungkin masalah haus, masalah apa ya? Ya masalah haus tadi itu Hmm.
itu kayak emang emang masalah yang semua orang pasti akan dapat gak sih gitu, itu kayak udah naturally kehidupan kita pasti akan seperti itu gitu kan. Jadi konteksnya bukan bukan mengatasi masalah sosial yang kayak gitu, masalahnya lebih ke arah misalnya per bidang gitu, contohnya misalnya pendidikan kok yang di situ yang punya masalah, atau kayak tadi duanya itu bergerak dari masalah kesehatan ibu dan anak yang kasus mohon maaf kematiannya cukup tinggi Ya, gitu. ya aku Mungkin setuju sih. Wah ini garis bawahku udah 3 sekarang. Tambah lagi social impact, dampak sosial. Dan memang kalau menurutku ya, tadi kan Mbak Arina juga nanya pendapat ke pandangan. Menurutku wirausaha sosial itu di dalam model bisnisnya memang social impact itu wajib hmm, hukumnya hmm, terjadi supaya model bisnisnya bisa berjalan. Nah, jadi kalau misalnya social impact, misalnya nih ada teman-teman yang sedang berusaha untuk merumuskan sebuah bisnis model dari wirausaha sosial, tapi ketika social impact-nya itu kita cabut, kita hilangkan, bisnis modelnya masih jalan, berarti bisnis kita tidak mempengaruhi sosial, gitu. hmm, betul. Tapi ketika social impact yang ada di bisnis model itu kita cabut, bisnis kita nggak jalan, nah itu berarti bisnis kita penting. Sorry, dampak keberadaan kita itu penting untuk masyarakat dan untuk bisnis kita. Contohnya kalau Duanyam tidak menjalankan, ini tolong dibantu ya Mbak Rina. Kalau Monggo. Duanyam tidak memikirkan mengenai masalah kesehatan perajin dan keluarganya, tidak memikirkan mengenai literasi keuangan dari perajin dan keluarganya, apakah bisnis Duanyam bisa berjalan? Itu pertanyaannya. Iya, karena memang kita bergerak dari dampak sosial itu kan, itu menjadi roda sekaligus tujuan kita kan, Mas, gitu. Kita 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 bisa aja sebenarnya melakukan bisnis gitu ya tanpa ada tujuan sosial seperti tadi Mas sampaikan tuh bisa aja gitu. Tapi kita melihat social impact ini selain tujuan tuh juga rodanya gitu, roda untuk muter. Kalau misalkan kita tidak melibatkan ini, gimana kita mau jalan ke tujuannya kan? Gitu. Benar. Tapi aku sudah kehabisan tempat untuk menggarisbawahi ini. Karena tadi bagus juga tuh rodanya. Nah, itu kata-kata yang bagus itu. Nah, kita ngomongin lagi tentang social impact. Mbak Arina selama bersama Duanyam tuh apa sih yang social impact ya atau dampak apa kepada masyarakat yang pernah Mbak Arina saksikan berkat bisnis dengan Duanyam dan apa yang paling berkesan menurut Mbak Arina? Hmm. Banyak sebenarnya. Pilih satu lah yang Eh paling berkesan. Boleh nggak ceritain tiga? Kayaknya ada deh top 3 gitu. Oh ya udah boleh 3. Tapi harus berhubungan ya, jangan terlalu jauh. Waduh, oke baik. Enggak. Bebas Eh, bebas silahkan. yang pertama terkesan banget dengan salah satu program sosial kita kerjasama dengan salah satu perusahaan komunikasi itu mengadakan atau menyampaikan solar lamp, lampu Hmm. tenaga surya buat ibu-ibu. Apa menariknya? Mungkin buat kita orang kota kita udah terbiasa lah mendapatkan asupan listrik gitu ya, lampu terang Benar. benderang gitu. Tapi buat ibu-ibu bisa dapetin listrik nyala, lampunya lancar itu tuh suatu kemewahan istilahnya gitu. Ini di daerah mana ini, Mbak? Di Flores Timur. Flores Timur. Mungkin nggak semuanya ya kayak mati listrik semuanya atau nggak ada listrik nggak juga gitu. Sebagian besar sudah ada, tapi memang biasanya ada namanya penggiliran gitu, penggiliran pemadaman Ya. listrik gitu. Karena mungkin dayanya kurang dan sebagainya. Nah sehingga senang banget waktu itu terharu betul waktu ibu-ibu tuh kita sampaikan itu dan mereka itu tuh kayak merasa sangat happy dan merasa sangat bersyukur bahwa ini tuh sangat membantu. Nah buat kita kayak Hmm. itu opo cuman kayak begitu gitu kan, itu Iya. cuman lampu surya, that's it gitu. Tapi buat mereka satu, buat mereka sendiri mereka jadi bisa beraktivitas di malam kan gitu. Contohnya menganyam itu juga biasanya dilakukan di pagi hari ataupun malam sebelum tidur gitu. Nah, Hmm. bayangkan kalau kalau gelap ya udah praktis kan nganyam juga nggak bisa dilakukan, menenun juga nggak bisa Iya. dilakukan dan sebagainya begitu.
Nah, Bisa, terus cuman yang hasilnya nggak tahu nanti kayak gimana. ngalor ngidul gitu ya, kayak utara, selatan, Iya. barat, timur, meraba-raba. Nah, yang kedua, buat anak-anak terutama, mereka kan punya PR, tugas sekolah, gitu. Biasanya mungkin agak sulit buat mengerjakan tugas itu karena tadi lampunya nggak ada, sinarnya nggak ada. Tapi dengan adanya bantuan ini, mereka tuh jadi sangat terbantu, gitu. Wah, itu pas ngelihat mereka pakai tunjukkan gitu, senang sekali rasanya, Hmm, gitu. luar Terus biasa. Terus apa ya, lagi? yang kedua, beasiswa. Hmm, Beasiswa ini buat saya juga sangat menarik gitu. Kenapa? Beasiswa ini kita kerjasama juga dengan salah satu NGO, basisnya di Jogja. Kita kolaborasi dengan mereka. Jadi kita dampingi ibu-ibu nih mas, ibu-ibu doanya. hmm, Terus kan kita nilai tuh produktivitasnya, oh produksinya bagus, kualitasnya bagus gitu kan, konsisten, loyal. Kok punya anak yang potensial juga secara akademik, tapi mohon maaf mungkin dari pembiayaannya masih harus cari kanan kiri gitu. ya. Nah, dengan kolaborasi ini tuh bagus banget, kayak kita dampingi ibunya, terus anak-anak mereka yang potensial itu bisa dibiayain beasiswa sampai mereka lulus SMA kalau semuanya lancar. Wow, wow, wow. Ya, dan itu ibu-ibu Anak juga penganyam ini ya. betul. Ibu-ibu juga kayak ya ampun, kita jadi fokus menganyam untuk pendapatan keluarga, sedangkan dari pendidikan tadi itu sudah dibantu sekali dengan beasiswa. Yang ketiga ya, Iya, luar kalau biasa. yang Bentar, aku ini dulu dong. Aku menyerap dulu cerita oh yang iya iya baik tadi. baik baik. Ya enggak, yang wah, eh, anak seorang penganyam dijamin pendidikannya sampai masa depan. Mungkin ya, mungkin pengalamanku juga sama ini ketemu dengan banyak perajin-perajin. Buat mereka tuh itu selalu menjadi cita-cita untuk teman-teman perajin supaya anaknya itu bisa pendidikannya lebih tinggi dari orang tuanya. Dan Betul. ketika itu terwujud, kayak contoh tadi yang Mbak Alina ceritain, aku yakin banget 100% itu menjadi kebahagiaan yang paripurna lah istilahnya, ultimate happiness. Karena benar Betul. pengalamanku selama ini ke beberapa daerah pun jarang ada yang tidak ngomong apa gimana ya. Semuanya hampir Hmm, ngomong bahwa ya, pendidikan anaknya itu yang pengen mereka upgrade dulu gitu yang pertama. betul betul betul. Benar-benar. Kalau kita tanya ibu-ibu kayak harapannya apa buat keluarga, biasanya nomor satu tuh pasti tentang anak. Hmm, Anak. Terus yang kedua mungkin keluarga mereka, nomor nomor tiga dan seterusnya itu baru mereka sendiri. ya, Tapi nomor satu tuh biasanya tuh insya Allah tuh hampir yakin tuh pasti ngomongin tentang harapan buat anak mereka. ya benar, Ya, benar. gitu. Ya, oke, lanjut coba Mbak cerita berikutnya. Aduh, sampai meredek nih. Yang ketiga mungkin nggak dilihat dari materi ya social impact-nya, tapi dilihat dari dampak kasat mata begitu. Maksud saya kayak ngelihat ibu-ibu yang dulunya mungkin nganyam aja juga kurang pede, terus ngomong aja juga kurang pede, diem saja di Hmm, pojokan gitu. Tapi setelah bergabung dengan doanya, ikut training sana sini, ikut diskusi, ikut ngobrol, ternyata muncullah kepercayaan diri, terus mereka bisa jadi trainer untuk desanya, bahkan lintas desa, hmm. lintas kecamatan, lintas kabupaten, bahkan dibawa ke Jakarta gitu untuk bisa ngobrol dengan ya stakeholder yang lebih tinggi gitu. Itu wow, itu luar biasa sih. Pada awalnya ngomong aja malu ya. Iya, betul. Kayak harus doa-doa gitu kayak kalau mau ngomong tuh ini bener atau enggak ya harus bolak-balik ke kamar mandi dulu terus tiba-tiba kayak wow ke Jakarta bicara di depan banyak orang. Wah, itu luar biasa banget sih. Luar biasa. Nah, ini artinya kan mirip dengan yang kita bahas di awal ya. Inilah wirausaha sosial, kan seperti itu. Di mana intervensi kita sebagai wirausaha, sebagai bisnis, itu mengubah hidup mereka. Hmm, Begitu juga dengan peningkatan hidup mereka, meningkatkan juga kualitas bisnis kita.
Nah, sekarang menurut Mbak Arina itu apa yang menjadi perbedaan? Nah, ini kan topiknya itu. Apa yang menjadi perbedaan Hmm. Anyam yang melakukan seperti yang Mbak Arina cerita tadi dengan wirausaha sosial lainnya? Hmm. Apakah cuma Anyam doang yang melakukan itu? Kan gitu. Hmm. J, J. Susah nih pertanyaannya nih, Mbak. Iya, nih makanya mikir kanan kiri dulu. Em, Sebenarnya kalau pembeda gitu dengan wirausaha lain, atau apa yang kayak menjadi topik kita hari ini kan kayak kelebihan gitu, mungkin tuh relatif ya, karena masing-masing wirausaha itu pasti punya tujuan, visi, misinya sendiri gitu ya. Jadi mungkin duanya bukan bilang ini kita yang paling bagus, kita paling beda, kita paling punya kelebihan di bagian ini tuh tidak. Tapi menurut kami yang nampaknya menjadi apa ya pondasi fondasi yang cukup kuat di Duanyam itu misalnya yang pertama kerajinan anyaman yang kita dampingi itu mungkin tidak banyak yang orang-orang tuh dampingi gitu. Mungkin kerajinan tangan di sini kayak kalau pandan, rotan tuh ya banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan Hmm. mungkin lontar terus di daerah timur gitu ya. Nah itu bukan berarti kita pemain utama dan satu-satunya enggak. Mungkin ada lagi gitu ya yang lain-lainnya. Cuman kita lihat selama ini memang potensi untuk kerajinan anyam khususnya misalkan lontar tadi di NTT itu kurang disentuh. Coba misalkan saya Hmm. tanya ke Mas Tommy deh, NTT itu terkenal sama kerajinan tangannya itu apa, Mas? Tenun. Tenun, ya. Tenun ikat, Biasanya nomor ya. satu tuh tenun. Ya, ada lagi mungkin selain tenun. Ya, kerajinan anyaman. Lontar. Nah, Ya. itu nomor dua ya. Oke. Nah, jadi di awalnya dulu itu tuh belum banyak tersentuh begitu. Terus yang kedua, sekarang kan alhamdulillah nih sudah ada yang di NTT, ya di Kalimantan di bawahnya Mas Tommy begitu ya. Kita percaya dengan kita memberdayakan atau menguatkan tim lokal, kita bentuk lokal-lokal leader. Nah, itulah yang membuat kita tuh kokoh di Hmm. komunitas, kokoh di masyarakat gitu. Terus dari Duanyam sendiri juga sangat mengutamakan kolaborasi gitu. Kolaborasi. Betul. Duanyam, Maksudnya gimana kolaborasi? J. Kan tadi salah satu tujuan kita adalah membantu menjadi salah satu solusi ya dari masalah Ya. sosial gitu. Tapi kan kita tahu masalah itu juga besar dan duanya ya segini gitu kan. Kita Hmm. percaya kalau kita kolaborasi, kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder, mau itu pemerintah pusat, kabupaten, sampai level desa. Nah, kalau kita bareng-bareng nih untuk tujuan yang sama, itu kita akan lebih kuat dan dampaknya akan lebih besar gitu. Tapi itu kan selalu menjadi apa ya istilahnya tantangan lah kolaborasi itu ini Hmm. berdasarkan pengalaman juga ya Mbak Karina ya. Yang namanya menghubungkan antar stakeholder itu nggak segampang kita ngomong Betul, kolaborasi. Bener nggak? Setuju nggak? betul. Setuju, Ya setuju. kan? Nah, apalagi kalau udah ngomongin ya institusi-institusi yang sudah lama gitu ya, itu pasti paling susah. Nah, punya cerita nggak tentang hal yang paling menantang ketika berusaha untuk mempertemukan banyak stakeholder ini? Oke. Hmm, kita share ya apa yang kita lakukan di lapangan gitu ya. Hmm. Memang betul mungkin masing-masing stakeholder gitu pasti punya ya macam-macam lah birokrasinya masing-masing gitu ya. Terus Ya. bagaimana duanyam di sini datang terus bisa menggabungkan semuanya gitu ya untuk mencapai satu tujuan satu visi misi itu biasanya yang kami lakukan yang pertama adalah kalau masuk daerah baru, contohnya yang di Flores itu kita harus kulonuwun dulu dengan pemerintah gitu, pemerintah sana. Nah, jadi dengan kulonuwun mereka dari awal tuh sudah tahu, oh ini itikatnya tuh baik gitu. Kalau misalkan
ujuk-ujuk atau mendadak tiba-tiba kita langsung masuk ke komunitas, ke desa begitu, tanpa mungkin setidaknya minta izin ke desa, pemerintah kecamatan, ya mungkin mereka akan merasa ini kayak apaan nih birokrasi dilewatkan dan sebagainya Hmm. gitu. Tapi dengan kita coba masuk step by step sesuai dengan ya birokrasi pemerintahan yang ada di daerah gitu, setidaknya poin pertama tadi itu uh, bukan cari nama baik ya, tapi ngikutin aturan aja gitu di daerah Nah, gitu. Setelah ngikutin konsolidasi, komunikasi itu juga penting, Mas Tommy. Kalau di kami di Flores Timur, setidaknya setahun sekali kami ada pertemuan gitu dengan semua stakeholder gitu. hmm. Jadi supaya sinkron gitu. Kira-kira rencana kita tahun ini mau ngapain? Teman-teman dari stakeholder ini kira-kira bisa support atau bisa kerjasama di sebelah mana nih? Oh, wah luar Gitu. biasa ya. Jadi emang bukan sekedar, nah ini catatan juga nih buat teman-teman yang bicara tentang wirausaha sosial. Bukan sekedar antara si pembisnis dan si masyarakatnya ya, tapi juga Hmm, kita punya banyak stakeholder di sana. Nah, hmm, terus dari tadi kalau aku perhatiin nih Mbak Arina nih, ya memang Mbak Arina kan di NTT ya, iya. wilayah kerjanya ya. Nah, terus Duanyam itu terkenal banget karena produk-produk lontar dari NTT. Tapi apakah memang terus ada juga Papua ya, ada Papua. Tapi apakah memang Duanyam itu fokus di Indonesia Timur saja? Hmm, identik gitu ya kayak Duh Anyam tuh Nah, Papua, Duh Anyam tuh NTT gitu ya. Hmm. Padahal sekarang sudah ada di Mas Tommy nih di bagian iya, tengah ya. di Nanti Kalimantan. nanti bisa ini ya share-share sedikit juga. Kita nggak cuma di daerah timur loh. Gitu. Em, Iya. Mungkin karena diawalinya dari NTT, terus ternyata memang potensinya sangat luar biasa. Baik dari sumber daya alam, sumber daya manusianya juga luar biasa gitu, masih bisa kita dampingi gitu. Nah, sehingga memang kita fokus ke situ. Terus kan ada daerah baru tadi ya Papua. Sebenarnya ada daerah-daerah lain gitu yang potensial gitu. Jadi kita tuh tidak hanya fokus ke Indonesia Timur saja. Ya contohnya nanti bisa di-share sedikit oleh Mas Tommy gitu. Mm-mm. Nah, jadi kita nggak ngelihat dari oh pengennya timur, timur sentris, oh barat sentris, tengah sentris enggak gitu. Kita Hmm. ngelihat yang penting memang ada potensi, visi misi tujuan juga sejalan dengan partner atau stakeholder lokal gitu. Ya kita akan jalan aja sih Dan gitu. juga kata kunci yang tadi yang udah aku garis bawahi nih, mungkin di daerah sini nih ya, ada permasalahan yang hendak kita pecahkan, betul nggak? Oh ya, betul betul Karena betul. kalau cuma sekedar mengembangkan anyaman, kita bisa aja ke sentra-sentra anyaman di Jawa, ya Hmm. kan? Tapi di mana social impact yang berusaha kita capai di daerah-daerah situ? Nah, terus kalau misalnya ada misal nih ya, misal ada suatu daerah yang dengan potensi anyaman yang bagus, cuman tuh letaknya terpencil sekali. Nah, itu apakah kita akan dobrak semua halangan atau ada pertimbangan-pertimbangan lain? Mungkin Mbak Hmm. Arina boleh cerita. Ini supaya menjadi inspirasi buat teman-teman. Ya, terima kasih Mas Tommy. Aduh, pengen betul ya kayak kita bisa, oh masuk kanan kiri, atas bawah gitu ya. Tapi sebagai wirausaha juga, wirausahaan sosial, kita pasti tetap harus punya pertimbangan kan, gitu. Memasuki daerah baru pasti ada assessment atau penilaian yang kita lakuin. Penilaiannya bisa dilakukan misalkan dari jarak jauh tuh cari data sekunder. Sekarang kan teknologi udah masya Allah ya kayak kita Google aja daerah ini misalnya komunitas ini kok minta didampingi itu kayak apa ya dia Mhm. profilnya dan sebagainya. Terus nanti kalau misalnya dari data sekunder ini kok arahannya ke arah yang sangat positif ya mungkin kita bisa turun langsung untuk cari data primer atau survei atau apa sih namanya studi kelayakan. Ya, Ya, studi kelayakan. Nah, tapi dari situ visibility nanti, study. wes, benar, kerennya visibility study. Uh, Mungkin untuk detailnya nanti kayaknya mungkin ada eh, lanjutan atau mungkin bisa dengan
modul 2 jam kayaknya nanti. Asik. Eh, lebih lanjutnya. Promosi dikit, promosi Mas. Jangan lupa Mas. Promosi. Iya. Nanti ada link ya. Ada Ada linknya. ada link, iya, ada link yang akan disampaikan di sini nanti saya akan pin. Eh, tadi sampai mana lagi? Ya, ya, nanti setelah dari studi itu ya kita akan lihat lagi kalau misalnya memang sangat potensial tadi terutama visi, misi, tujuan, potensi juga ada, ya kita akan masuk gitu. Mm-mm. Nah, sehingga kalau tadi ya tentang akses terbatas atau apa, selama hasil penilaiannya itu masih masuk gitu, ya kita akan dampingi sih, Mas. Ya, Gitu. aku jadi ini juga pengen sharing juga ya. Hmm, Karena tadi Mbak Arina bilang selama masih masuk kita akan dampingi. Nah, terus ketika orang tuh juga harus berpikir bahwa ketika itu tidak apa di luar kemampuan kita, bukan berarti kita meninggalkan masyarakat. betul, betul. Tapi kalau kita melakukan di luar kemampuan kita, sebenarnya tidak ada yang terbantu jatuhnya. Hmm, betul, Kita betul. sebagai perusahaan mengalami kesulitan, masyarakatnya juga dibantu hanya setengah jalan, tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Apa yang harus Betul. dilakukan? Misalnya ada teman-teman di antara para pemirsa ini yang ingin membuat sebuah wirausaha sosial ke suatu daerah yang sulit. Ketika kita tidak mampu, itu kita harus cari kolaborator lain, benar nggak Mbak Arina? Betul, setuju, ya. Kita harus kerjasama dengan pihak lain. Aduh, kemampuan kita masih di sini nih, tapi ada kemampuan orang yang lebih besar lagi ya, bergabung aja. Betul. Gitu. Yes, Nah, yes. ini karena tren social entrepreneurship ini atau wirausaha sosial ini luar biasa, animonya tinggi, benar nggak Mbak Arina? Hmm, Dan ya. dunia juga mulai mengapresiasi anak-anak muda yang berusaha untuk mengembangkan wirausaha sosial gitu. Jadi kita harus sebagai salah satu yang sudah jalan 5 tahun, ya, Mbak Arina sebagai pelopornya juga harus terus membagi pengalaman supaya orang-orang bisa belajar maupun dari kisah sukses doanya maupun dari eh, kisah-kisah seru yang Mm-mm. dialami oleh Mbak Arina. Nah, karena kita ngomongin tentang wirausaha sosial lain ini ya, Mbak Arina ya. Apakah Mm-mm. anak-anak muda itu, anak-anak muda, apakah teman-teman kalau misalnya mau bikin wirausaha sosial itu harus niru gayanya Du Anyam? Hmm, hmm. Emang gaya kita apa ya, Mas? Gaya, kan tadi udah Gaya kita. dijelasin gayanya. Kayaknya sih gayanya tuh avanturir, penuh petualangan kayaknya. Lagi-lagi itu sih, masing-masing wirausaha pasti punya visi, misi, tujuannya gitu kan. Ya stick dengan itu gitu. Kalau misalkan kita sharing-sharing, oh ada nilai positifnya duanya yang mungkin ini menarik nih, mungkin bisa dicobakan atau seperti apa, ya itu monggo aja. Tapi pada dasarnya semuanya itu dikembalikan lagi dengan visi misi tujuan dari usaha tersebut. Kalaupun ternyata, aku nih ternyata kayak gini jalannya A sampai E, terus doanya nih F sampai J gitu ya. Jadi benar-benar beda, tapi ternyata punya visi misi yang sama, kenapa enggak kita kolaborasi kan? Hmm, Gitu. Jadi benar-benar. nggak harus kayak oh ini panutan betul nih doanya. Aku mau bikin dudu yang lain atau anyam-anyam yang lain atau apalah Dudu yang yang lain. lain. Aku Jangan. sempat butuh waktu untuk memproses itu. Dudu yang lain itu apa gitu. Oh, doanya du Iya, tenun gitu ya misalnya. iya, iya. Jadi eh, ya kalian tentukan aja visi misi tujuan kalian. Terus kalau misalkan kita kok kayaknya sejalan, kita malah bisa kolaborasi untuk saling mengisi kan? Benar-benar harus. Tapi itu harus dimulai dengan berani nanya langsung ya. Nggak bisa Iya, cuman ngeliatin dari jauh. Terus aku pingin deh kayak gitu, tapi nggak pernah ngobrol itu susah ya. Beranikan untuk betul.
nekat email gitu ya, nekat DM gitu kan. Ini nih masuk aja ke linknya nih yang sudah kita pin. Hmm. Nah Jadi itu buat teman-teman di sini bisa diakses lewat link yang sudah di-pin ya. Nah, hmm, terus Mbak Arina, ini kan kita ngomongin wirausaha sosial ya. Tadi aku udah bilang bahwa ini menjadi sebuah gerakan positif di dunia loh bahkan levelnya ya kan. Apakah apakah wirausaha sosial itu perlu kompetisi dengan wirausaha sosial lainnya? hmm. Waduh. Eh, Ayo Wah ini, loh. ayo, ayo. Wah ini kayaknya nanti Mas Tommy juga harus menjawab nih. Pertanyaan sendiri dijawab Iya. sendiri ya. Iya. Eh, em, Kayaknya kalau kompetisi di dunia bisnis itu biasa ya Mas ya, gitu ya. Mungkin ada UMKM lain yang kayaknya produknya juga mirip-mirip, terus pemasarannya juga mirip, terus ya pendekatannya juga mirip dan sebagainya gitu. Dan itu wajar gitu. Jadi dan kita nggak mungkin kan bilang, hei nggak boleh, ini tuh Du Anyam tuh sudah paten nih, kita yang dampingi anyaman lontar, anyaman purun, kan nggak juga begitu gitu. Jadi kita nggak bisa menutupi kalau ada kompetisi seperti itu, tapi mungkin yang kita bisa lakuin tadi itu sih Mas yang kepikiran oleh saya nih, kenapa nggak kita ajak untuk kerja bareng supaya bisa dampaknya lebih luas gitu Hmm. gitu. Oh dia sama-sama anyaman tapi daerah mana, oh kita bisa ajak jadi mitra kita kok, partner lokal kita kok, atau seperti apa gitu, biar merekanya juga mungkin misalnya kalau saya kasih contohnya dari level ini ya, level desa atau kecamatan gitu, yang mungkin pasarannya masih terbatas tapi punya produk yang mirip dengan kita misalnya. Nah, kenapa nggak justru kita ajak supaya ibu-ibu bisa didampingi lebih baik, mereka juga punya pasaran yang lebih baik gitu kan. Nanti ibu-ibu mereka atau komunitas yang mereka dampingi pun juga akan dapat dampak sosial yang lebih baik juga. Gitu. Wah, Monggo kok dari Mas bagus tadi. Oke, tambahan. gantian ya sekarang, gantian. Intinya mah kita sama lah. Kunci keberhasilan kita melakukan social impact itu kolaborasi. Dan tapi yang namanya bisnis, kompetisi itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Benar nggak? Betul. Ya kan? Nah, tapi ada satu hal yang harus kita pegang di sini, yaitu etika. Hmm. Nah, maksudnya apa yang aku maksud dengan etika? Boleh kita sama-sama ngembangin produk yang mirip, produk yang dari bahan baku yang sama, boleh kita ngembangin dari daerah yang sama, boleh kita punya bisnis model yang sama, istilahnya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang kita nggak boleh saling contek-mencontek, misalnya kayak masalah desain. Kalau misalnya kita punya hal yang sama, bener banget kata Mbak Rina, komunikasi, berdialog, menurutku itu penting banget. Sehingga kompetisi di antara para wirausaha sosial ini jadi sebuah upaya kolaboratif. Meskipun kita bersaing nih, tapi Hmm. persaingan kita itu meningkatkan kualitas dari kita masing-masing. Betul. Gitu. Ya. Jadi karena ini penting banget untuk ditanamkan. Kenapa? Karena kalau enggak, orang itu pada ujungnya akan balik lagi. Ego kita tuh besar loh sebagai manusia. Merasa kayak, itu gue duluan tuh yang mulai tuh, gitu kan. Harusnya dia nggak boleh dong, nanti malah berantem. Ini sedikit bocoran, sedikit cerita pengalaman, boleh ya? Monggo, monggo. Nah, pengalamanku dulu tuh kerja di dunia pemberdayaan untuk perajin-perajin di Indonesia. Itu selalu menemukan yang namanya ego-ego antar organisasi. Ini kita Hmm. ngomong dulu ya, jadi ini bukan orang-orang yang terlibat sekarang nih, sudah lewat ini. Permasalahan yang dulu dialami di Indonesia itu adalah ego. Jadi ketika satu organisasi masuk ke satu daerah, itu organisasi lain langsung kayak, itu udah daerahnya dia, aku nggak mau masuk ke situ. Hmm. Nah, kita perkembangannya di masa depan adalah
tadi yang Mbak Arina ulang berkali-kali, kolaborasi. Hmm. Setuju nggak Mbak? Setuju, setuju sekali, Mas. Alhamdulillah kalau setuju. Nah, terus Ini, Mbak Arina, aduh ini aku tuh seneng ngobrol sama Mbak Arina ini karena cerita pengalamannya tuh banyak gitu. Mbak Arina tuh berapa tahun di NTT? Maksudnya bekerja sama dengan perajin di NTT. hmm, hampir masuk 5 tahun, Mas. Yo, berarti sejak awal ya, dari awal tuh langsung NTT. Dengan duanya, Heeh. yes. J. Nah, Hmm. pertanyaanku simpel. Kok mau? Kok mau ke NTT gitu ya? Heeh, kok mau ke NTT? Mending kalau NTT-nya tuh bagian yang liburan gitu kan, yang di pantai-pantai. Nah, ini kan ngurusin perajin, kok mau? Oke. Ini mungkin jawaban yang nampaknya saya nggak akan bisa bisa lakukan kalau di umur saya yang sekarang ya, di usia sekarang kayaknya saya udah nggak kepikiran ke arah situ deh. Tapi di zaman dulu, 5 tahun yang lalu, waktu pertama kali gabung dengan Duanyam, yang bikin saya cinta pertama dengan Duanyam itu adalah memberikan kita kesempatan buat datang langsung ke masyarakat di Larantuka NTT. Hmm. Gitu. Dan itu tuh kayak nomor satu yang ada di mindset saya kayak kapan lagi saya bisa mungkin kerja mengabdi sesuai dengan kecintaan saya gitu ya sorry development program gitu dan gratis istilahnya karena kan kerja gitu kan biayain ke Dibayar, sana, kan dibayar, jangan mengabdi lupa. gitu kan. Kerja sambil jalan-jalan atau jalan-jalan sambil kerja saya juga masih belum paham sampai hari ini. Kayaknya lebih sering jalan-jalan sambil kerja kayaknya. Karena saking cintanya dengan tadi di community development terus kok ya dapetnya Duanyam itu Larantuka KNTT gitu. Jadi memang sengaja memilih Duanyam itu karena daerah itu. Bisa jadi kalau Duanyam dulu Hmm. opernya di Jawa kayak gitu, mungkin nggak Oh, berjodoh dengan Duanyam kayaknya. iya, karena Mbak Arina dari Jawa ya, jadi kayak, nggak jauh ini jalannya ya. Ya, ya begitulah. Dan kalau misalnya terakhir ya. Kalau itu kan tadi kelihatan banget Mbak Arina tuh passionate, sangat menjiwai yang namanya jalan-jalan ke Larantuka dan bertemu langsung dengan masyarakat 5 tahun lalu ya, passionnya ya. Sekarang udah termakan usia mungkin ya. Tapi ada Mungkin nggak nggak senekat dulu cerita-cerita kayaknya kalau sekarang, Mas. nggak senekat dulu? Itu kan sukanya, dukanya ada nggak sebagai praktisi wirausaha sosial? Aduh, langsung nangis ini. Duka ya. Mm-mm. Dukanya mendampingi komunitas gitu kali ya. Ya, Hmm, apa ya dukanya? Kayaknya hampir nggak ada sebenarnya. wah luar biasa, luar biasa. Paling mungkin gini, ini sebenarnya duka, kesal, tapi abis itu terobati karena ada hal lain yang kayak, wow, dapat luar biasa hikmahnya gitu loh, Mas. Em, Teringat dulu awal-awal, memang tadi ya ke NTT adalah keputusan saya gitu ya, memang pengen betul ke situ sehingga tidak ada yang menghalangi, kalaupun ada yang kurang support dan sebagainya, pokoknya jalan terus aja. Tapi terus ternyata di pertengahan jalan saya merasa cukup menyesal di awal Hmm. karena aduh kok sinyal ya biarpet terus listrik juga pemadaman bergilir terus tinggal di desa ya mohon maaf kalau daerah sana kan kering ya airnya ya agak sulit Hmm. dan sebagainya gitu itu menyesal dan beberapa kali ya nangis sih sampai nangis gitu di malam Nah, gitu kayak ya Allah kenapa dulu aku memilih NTT memilih Duanyam gitu ya tapi teman-teman dan Mas Tommy kalau datang ke desa nginap ketemu masyarakat melihat betapa sahajanya mereka senyum tulus penerimaan mereka yang nggak ngelihat bentuk saya yang kayak gini ya pasti beda banget lah bentuk saya dengan teman-teman di sana gitu ya tapi mereka menerima saya dengan sangat tulus gitu
itu duka tadi itu yang tangis-tangis tuh tiba-tiba berubah ke arah kayak oke, aku akan lebih menyesal di dalam hidup kalau aku tidak mengenal Hmm, orang-orang ini ketimbang aku menyesal kenapa kok dulu aku memilih kerja di daerah yang serba sulit. setuju, Gitu. setuju. Saya lebih menyesal kalau dalam hidup saya tidak pernah mengenal orang-orang hebat di desa-desa ini. Saya akan lebih menyesal kemudian hari itu daripada, cuma masalah listrik, telepon, ya itu mah gampang lah gitu, ngapain disesalin Iya. gitu. Gitu sih Mas. Aku setuju banget, setuju banget. Jadi ini untuk karena kita sesinya juga sharing ya, misalnya di antara teman-teman ada yang mau jadi wirausaha sosial, itu pasti akan ada challenge-nya, pasti akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyamanan kita. Tapi apakah itu menjadi faktor penentu kita untuk berhenti melakukan perubahan sosial? Tadi Mbak Arina sudah jelaskan dengan sangat baik banget bahwa lebih baik dia menyesal karena hal-hal tadi kayak tidak ada listrik, tidak ada pulsa, daripada dia menyesal tidak berbuat sama sekali untuk Hmm, masyarakat, untuk orang lain. Karena ternyata yang didapatkan ketika melihat perubahan sosial itu tidak terbayarkan ya, Mbak Arina ya. Nah, betul. jadi ya teman-teman ya, itulah kenapa Duanyam bersama seluruh keluarga Duanyam, bersama seluruh perajin-perajin itu kok ya mau gitu loh untuk memilih jalan ini, jalan wirausaha sosial, bisnis dan social impact. Karena ada hal yang tidak tergantikan, percaya sama kita, hal yang tidak tergantikan ketika melihat teman-teman perajin kita itu mengalami perubahan yang di arah positif. Betul. Dan Hmm, kita meskipun supaya kita tidak besar kepala ya, meskipun kontribusi kita itu mungkin kecil ya, hmm, mungkin kecil buat mereka, ya, hmm. tapi percaya juga sama kita ya, Mbak Arina ya. Teman-teman di lapangan itu, di perajin itu bisa menghargai sekecil apapun yang kita lakukan Hmm, kepada hmm. mereka. Dan itu tidak bagaimana ya, udah diulang-ulang ya, tapi emang bener ya, tidak tergantikan perasaan itu. Bener gak? Hmm. Kadang-kadang tuh kayak suka ngerasa, kita tuh ngelakuin gini doang loh. Sebenarnya kayak kita mungkin hanya memantik, memfasilitasi saja, dan kalian tuh bisa hebat itu dengan potensi kalian anyway sendiri loh sebenarnya gitu kan. Jadi kayak kita tuh tidak, kita bagian kecil saja dari perubahan besar mereka gitu loh Mas. Tapi Iya, tapi bener. melihat Makanya mereka tuh, wah bahagia betul sih itu. bahagia betul. Makanya sebagai penutup dari sesi kita malam ini, makanya aku tadi mengangkat mengenai masalah suka dukanya. Karena yang namanya kita berusaha, mau di bidang sosial, mau pure for profit, itu selalu ada challenge-nya. Ketika Hmm. kita berwirausaha sosial, challenge-nya bukan hanya terkait dengan kita, tapi juga dengan masyarakat-masyarakat yang berusaha kita bantu juga, berusaha kita kolaborasikan. Nah, tapi jangan pernah menyerah. Itu yang berusaha kita berdua cerita. Kenapa jangan pernah menyerah? Karena ketika melihat senyum mereka itu, melihat perubahan, itu tidak tergantikan. Yeay. Jadi, untuk teman-teman yang misalnya tertarik untuk berbagi cerita, misalnya untuk membutuhkan informasi, bagaimana cara mendukung cita-cita dari teman-teman di dalam bisnis sosial, nah jangan ragu untuk eh, membuka link yang sudah dipin ya, tiny.cc/ekosistem duanyam, supaya apa? Kan tadi kan saya udah bilang kuncinya kan, kolaborasi gitu. Jadi itulah yang namanya berkontribusi kepada masyarakat. Dan benar nggak nih Mbak Arina nih, bahwa kontribusi kita, kontribusi masyarakat itu nggak cuma dari wirausaha sosial,
Hmm. Begitu juga perusahaan-perusahaan besar menurunkan CSR. Nggak akan cukup kalau mereka sendiri. Nggak akan cukup kalau hanya Duanyam sendiri. Nggak akan cukup Betul. kalau perajin sendirian. Udah pasti itu. Betul. Makanya butuh Hmm. kolaborasi semua. Kita butuh semua stakeholder untuk bekerja sama. Dan dengan demikian sebenarnya sudah hampir habis ini ya sesi IG Live kita kali ini. Cuma rasanya masih pengen cerita aja gitu kan. Bener nih, bisa sampai subuh nih kalau misalnya nggak Iya. dibatasin. Karena banyak cerita-cerita ya, cerita-cerita tentang kita di daerah ya. Itu Iya. pasti seru-seru itu. Kayaknya nih Mas Tommy ini banyak sekali pengalamannya juga yang belum bisa di-share di sini nih. Hmm. Bisa nanti ya masuk ke tadi ya yang sudah dipin. Nanti kalau ada Gitu ya. tanya-tanya atau apa. Iya. Baik teman-teman, kalau begitu Mbak Rina mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing 1 menit. Apa ya, aduh, closingnya. Kayaknya tadi sudah Mm-mm. disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Tommy sih. Itu adalah Itu ya mencontek. kewirausahaan. Kewirausahaan sosial, ya kita ini tidak hanya mencari profit atau laba. Namanya usaha tuh pastilah gitu ya mencari profit gitu untuk memutar roda ekonomi di usaha tersebut. Tapi sebagai salah satu rodanya juga itu tadi adalah social impact gitu. Kalau kewirausahaan sosial tanpa membawa nilai atau dampak sosial itu ya berarti dia akan kurang lebih sama lah seperti wirausaha konvensional lainnya gitu kan. Padahal Duanyam dibentuk ini untuk tadi membantu menjadi salah satu solusi dari permasalahan sosial dan kita bisa yuk sama-sama memperbesar dampaknya dengan cara kolaborasi bersama. Gitu. Terima kasih Mbak Arina. Dan demikian sesi IG Live kita malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman kalau yang mau berkecimpung di bidang wirausaha sosial. Dan saya ingetin lagi jangan lupa untuk masukin kontak Anda kalau misalnya ingin bertanya di link yang sudah dipin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Mbak Arina Terima kasih atas juga. waktu yang sudah disediakannya. Terima kasih buat teman-teman Duanyam yang sudah membantu ini semua terlaksana dengan lancar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum, dadah. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih.